Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah FGD pada penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, di beberapa video saya sering menyinggung masalah penggunaan teknik FGD pada proses pendalaman data ya dari penelitian kualitatif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman ya tentang apa itu FGD, dari mulai pengertiannya, tujuannya, proses pembuatan keputusan, produk akhirnya, dan persyaratan pesertanya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman nanti itu adalah apa yang tertera pada disertasi saya ya. Saya dulu menggunakan FGD karena saya menggunakan penelitiannya itu adalah gabungan dari pendekatan kuantitatif dan dukungan data kualitatif ya. Jadi mix ya. Tapi 80% saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, teman-teman sekalian, saya bacakan aja ya. FGD itu adalah merupakan salah satu metode dalam mengidentifikasi masalah yang tujuannya adalah untuk mencari kebutuhan masyarakat yang diadaptasi dari metode penelitian dengan nama yang sama. Jadi FGD itu sebetulnya pelaksanaan metode ini mirip dengan metode brainstorming. Saya juga udah pernah memproduksi itu. Jadi FGD ini kan nanti partisipan kumpul ya, misalnya dalam satu unit kegiatan, kemudian ada penelitinya. Nah, di situ kita melakukan brainstorming gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pesertanya kalau ingin efektif memang jangan banyak-banyak, antara 5, minimal 5, maksimal 9 orang supaya jangan terlalu rame gitu ya. Jadi fokus kalau cuma segitu. Tapi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya lebih-lebih lah, misalnya 5 sampai 12 orang gitu ya. Nah, sekarang selama ini saya tidak pernah menyampaikan sebetulnya tujuan FGD itu untuk apa. Ini saya sampaikan ya, yang saya tulis di disertasi saya adalah tujuannya adalah menggali informasi, pandangan-pendapat dari partisipan secara terbuka. Jadi sebelum kita menggali informasi, kita harapkan dulu ada kedekatan ya, ada hubungan baik supaya nanti di dalam penggalian informasi itu ada keterbukaan yang luas gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam prosesnya tentu dipandu oleh moderator. Nah, sekarang yang berikutnya, tahapan yang ketiga di dalam proses pembuatan keputusan pada FGD ini seperti apa? Ini saya belum pernah sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ini tahapannya. Yang pertama ya, di dalam proses pembuatan keputusan itu ada pradiskusi. Pradiskusi itu sebelum dimulai kita ngobrol-ngobrol dulu supaya ada kedekatan, cair dulu lah hubungannya gitu. Nanti baru setelah itu tahap yang kedua. Nah, sediakan kertas di sini dengan mengajukan satu pertanyaan dulu. Kenapa? Karena kalau kita minta mereka itu langsung menyatakan pendapat secara lisan belum tentu berhasil. Ya, kita kasih aja kertas dulu. Lalu setelah ditulis baru kita ajak diskusi, baru bisa tuh ya tahapan yang ketiga. Nah, tahapan yang keempat itu adalah membuat laporan hasil diskusi, dan tahapan yang kelima membuat laporan akhir dari diskusi. Jadi di dalam proses pembuatan keputusan FGD ada 5 tahap yang tadi saya sebutkan ya. Nanti saya tuliskan di teksnya supaya teman-teman lebih lebih paham. Nah, sekarang produk akhir dari FGD itu apa gitu ya. Kan tadi tahapannya kayak gitu ya. Pradiskusi, memberikan kertas,
nanti dia menjawab di kertas, udah itu ditanya tuh apa yang ditulis, baru diskusi. Biasanya responden atau partisipan itu lebih percaya diri kalau dia sudah menuliskannya lebih dulu gitu ya. Kan kadang-kadang takut kepada peneliti gitu ya. Nah, yang berikutnya tahapan yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman produk akhirnya itu adalah sebuah laporan kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan yang nanti dijadikan masukan guna penelitian kita gitu. Nah, nanti kita lihat di dalam kesimpulan itu apakah tercapai belum tujuan penelitian kita dalam proses pengambilan data melalui FGD itu. Kalau belum berarti nanti akan ada FGD tahap berikutnya gitu ya. Dengan bisa jadi misalnya dengan pertanyaan yang lebih mendalam gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang kelima sekarang dari poin yang ingin saya sampaikan di FGD ini adalah mengenai peserta. Peserta, saya tuliskan di sini adalah mereka yang mengetahui komunitas mereka. Peserta adalah perwakilan dari masyarakat yang sudah terpilih ya. Kemudian perlu juga melibatkan perwakilan dari yang berbeda pandangan. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya target penelitian partisipannya, siapa sudah dipilih, kemudian nanti kita ambil juga pihak-pihak lain yang informan kunci misalnya diajak bergabung dalam FGD jika dibutuhkan tentu saja ya. Nah, di dalam proses FGD itu kalau mau ideal sih ya itu ada ruang pemisah, ada yang pakai kaca gitu ya. Nanti ada pengamat. Nah, pengamatnya siapa? Adalah teman-teman mahasiswa aja yang suruh mengamati gitu. Bagaimana perilakunya para partisipan dalam proses FGD. Jika memungkinkan gitu. Kalau enggak ya udah pilih aja satu orang mengamati agak-agak jauh duduknya misalnya di satu pojokan, menyimak gitu. Tapi bukan sebagai not tulis ya, menyimak bagaimana terjadinya diskusi, apakah alot ataupun bagus perkembangan diskusinya, bagaimana kemampuan moderator. Makanya gini, kalau ingin berhasil ya biasanya moderatornya ambil dari mereka yang mampu mempunyai komunikasi lisan yang baik gitu, jika memungkinkan gitu. Tapi kalau tidak ya berarti peneliti sendiri merangkap sebagai moderator gitu. Kita lihat aja situasinya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan lupa di dalam FGD itu tujuannya yang pertama adalah mencari kebutuhan masyarakat yang akan kita teliti. Jadi jangan sampai kita meneliti sesuatu yang tidak mereka butuhkan di tempat yang kita teliti itu gitu ya. Jadi penelitian kita supaya berguna hasilnya gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, tentu saja di dalam proses FGD tadi nanti harus didukung oleh sarana dan yang memungkinkan situasi FGD itu berhasil gitu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bahwa FGD ini bukan satu-satunya metode, biasanya bukan satu-satunya teknik ya. Nanti kan sebelum FGD itu ada teknik wawancara dulu, wawancara yang mendalam. Lalu setelah itu kalau wawancara mendalam gunakanlah FGD gitu. Jadi pertama wawancara per responden satu gitu ya, berapa responden. Setelah selesai lalu kita ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam, baru kita gunakan FGD. Makanya tadi saya sarankan jangan terlalu banyak FGD-nya, bikin beberapa kelompok gitu, berapa kali FGD, 5 sampai 9 orang aja gitu. Jika memungkinkan. Tergantunglah berapa jumlah partisipan yang akan kita teliti ya. Nah, baik teman-teman, saya kira itu untuk tambahan yang selama ini saya sering menyinggung masalah FGD tapi belum menjelaskan secara mendalam tentang tujuan, proses pengambilan keputusan, produk dari FGD-nya apa, dan persyaratan dari peserta FGD.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.